sudah mulai bersebaran baliho-baliho di jalan ya, spanduk-spanduk bahkan sampai stiker dan lain-lain. Itu ada aturan tertentu dari PPD sendiri atau dari Perbubnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, berperan penting di kegiatan pemilihan kepala desa, terutama di Desa Jawilan untuk menentukan Jawilan 1. Nah, kali ini sudah datang perwakilan dari PPD Desa Jawilan. Sudah datang Bapak Surai beserta Bapak Udel. Kebetulan Pak Tarno sebagai ketua tidak bisa hadir ya Pak? Tidak bisa hadir. Ya. Bapak sebagai pengantin di posisi sebagai apa dulu nih? Kebetulan saya posisinya wakil. Wakil ketua Pak Wakil Surai ketua. Ya? Kalau Pak Udel sendiri? Sebagai anggota. Sebagai anggota PPD ya? PPD. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Udel dan Pak Surai sudah mau hadir di podcastnya Geraha Kreatif. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan Pak terkait pemilihan di Desa Jawilan. Nah, ini asal dasar dari masyarakat yang meminta kepada kami undang juga PPD katanya. Jadi kita seperti harus juga nih kita undang. Ya, bagaimana panitia nih? Ngasih ucapan terima kasih gitu karena dikasih ruang untuk memberikan penjelasan juga terhadap masyarakat. Betul. Karena masyarakat saya pikir butuh juga informasi ini terkait apalagi sekarang di situasi Covid ya. Betul. Mungkin ada perubahan-perubahan dan lain-lain. Baik Pak, pertanyaan pertama. Nanti siapa saja yang mau jawab nanti silahkan. Ada berapa DPT Pak tahun ini Desa Jawilan? Silahkan sebagai wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan salam dari ketua yang pada hari ini beliau tidak bisa hadir karena kebetulan ada kegiatan di luar. Itu dulu. Baik, terkait DPT di Desa Jawilan itu totalnya ada 4.344 suara. Kemudian terbagi kita TPS ya? Iya, masuk TPS. Kita dapat 9 di posisi 9 TPS dengan TPS. Dibagi 3 titik. 3 titik. Ya. Satu titiknya itu kita bikin di 3 TPS yang tujuannya tentu untuk mempermudah bagaimana akses warga ini mencapai ke lokasi. Satu titik itu berapa DPT Pak? Kurang lebih sekitar kita rata-rata hampir 500 kurang ya, mungkin sekitar 1.000. Maksimal itu kan dibatasi 500 TPS yang maksimal. Cuma jangka waktu pemilihan dari jam berapa sampai jam? Jam dimulai dengan jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12. Ya. Itu aman, tidak menimbulkan kerumunan. Kan kita kalau soal kerumunan nih, nanti saya kembang sedikit Pak. Ini kenapa TPS kemudian dibagi sampai 3 titik? Karena asal semula ini kan di satu titik ya dipusatkan ya 9 TPS itu kemudian dibagi titik. Yang tujuannya ini satu mengurai sekaligus supaya tidak terjadi kerumunan. Dan menurut pandangan kami dari PPD ini, saya kira ini bisa dijangkau karena bagaimanapun COVID ini luar biasa dampaknya gitu, dan kita sebagai PPD tentu dasarnya dari peraturan bupati yang kita tahapannya yang sudah berjalan gitu. Kemudian Pak, kan tadi untuk menghindari kerumunan segala macam bukan hanya sebatas itu kan, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang 3M dan mungkin bahkan bertambah ya. Bagaimana kesiapan itu dari PPD sendiri? Izin menjawab. Ya, kalau untuk masalah prokes ya kita kan juga mengikuti panduan, termasuk ada di Perbubnya juga kan, karena dengan situasi seperti ini mungkin acuannya itu sama dengan waktu pilkada kemarin. Jadi panitia menyiapkan tempat cuci tangan, termasuk untuk masker dan sarung tangan plastik juga panitia menyiapkan itu semua. Jadi sama seperti pemilihan kepala daerah kemarin? Iya, karena pilkada juga kan kemarin situasinya sama. Betul. Nah, seperti itu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau prokes insya Allah diterapkan dengan baik ya, dan kemudian menjaga jarak, ada aturan. Ada jam pemilihan tidak Pak untuk masing-masing DPT itu? Ditentukan jamnya atau tidak?
Kalau jam tidak ya, Tidak. pembagian jamnya kita tidak memang, cuma kita artinya akan mengatur bagaimana jarak ini bisa terjaga karena area yang kita disimpan TPS ini sangat luas dan rasanya sanggup gitu dengan jumlah orang sekian karena kan orang nggak datang sekaligus ya. Kemudian juga di sekitar itu tidak ada tempat-tempat yang orang untuk berlindung berkumpul gitu. Karena konsepnya ini sebenarnya sesuai dengan petunjuk dari Perbub itu, kita memang sebisa mungkin prokes ini harus berjalan gitu. Apalagi dengan COVID yang terbaru ini ya, varian Delta sangat riskan sekali gitu. Varian yang sangat ya, yang sangat bertambah berbahaya jumlahnya, sekali Pak. gitu. Dilematis sebenarnya ini ya. Ketika ini bagaimanapun juga, ini kan ya kita berdasarkan tunjuk tahapannya kan harus dijalankan, nggak bisa ngelak. Cuma PPD berkewajiban bagaimana melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan itu dan maksimal, sehingga itu terjaga semuanya gitu, itu aja. Kemudian Pak, terkait mengenai kan saya sudah menghindari kerumunan dan lain-lain. Kemudian nih Pak, di hal lain, ketika apa saja sih para calon itu PPD sendiri berhak bertindak atau tidak ketika PPD menyalahi aturan pemilu, misalnya membuat misalkan kayak money politik itu sebagai larangan juga atau gimana Pak? Diimbau sebagai larangan juga atau tidak? Kalau di Perbub itu kan untuk pelanggaran pilkada sendiri itu ada 10 poin. 10 poin. Apa saja poin? Ya mungkin saya sebutkan nggak semuanya. Salah satunya itu adalah menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat atau money politik itu tadi. Terus ada juga masalah pengrusakan peraga kampanye calon lain. Itu juga termasuk ke dalam pelanggaran. Adapun kewenangan kami dari panitia itu ketika ada pelanggaran itu memberikan teguran secara tertulis kepada si calon yang melanggar. Dan apabila pelanggaran itu terjadi di saat kampanye, di dalam kegiatan kampanye, kita panitia berhak untuk menghentikan kegiatan itu sebelum pelanggaran itu meluas ke yang lain, seperti itu. Seperti halnya Pak, kan banyak nih sekarang sudah mulai bersebaran baliho-baliho di jalan ya, spanduk-spanduk bahkan sampai stiker dan lain-lain. Itu ada aturan tertentu dari PPD sendiri atau dari Perbubnya? Itu sebenarnya ada Pak. Kita itu sebenarnya kalau berdasarkan dasar itu kita memulainya harusnya di tanggal 5. Di tanggal 5 ya. Cuma karena ini kan kita juga kita kan hanya menjalankan Pak ya. Artinya kita nih aturannya ini yang kita pasang. Bahwa kemudian sekarang ramai baliho di mana-mana, yaitu menjadi ranahnya Panwas. Oh, ranahnya Panwas. Panwas. Artinya kalau Panwas sepanjang ini dianggap kondusif, kemudian tidak bermasalah, terus Panwas dengan para calon juga oke, ya kita sih nggak ada masalah karena itu di ranah Panwas. Kalau soal aturan mungkin adanya dari panitia, hanya saja Panwas yang berlaku untuk menindak. Untuk menindak itu Panwas kewenangannya gitu. Berarti kita harus mengundang Panwas juga ya? Harusnya seperti itu kira-kira. Ya, karena masalah pelanggaran itu kan yang punya wewenang untuk menindak itu sebenarnya Panwas. Seperti halnya kan baliho mungkin ada ukuran standarnya. Nah, kan banyak juga yang mungkin membuat baliho tuh lebih dari ukuran standar. Lebih dari ukuran. Terus penempatan juga kan yang awalnya ada aturannya semua. Diatur. Cuma mungkin kemarin pas beres pembagian nomornya itu udah langsung baliho itu udah langsung. Ya karena kan itu akan mempengaruhi pada kos kampanye mereka. Iya. Betul. Kos kampanye yang besar kan kemungkinan besar juga akan menjadi hal-hal negatif ke depannya gitu. Nah, ya Pak, selanjutnya kita kembali ke money politik ya. Ketika tadi Panwas melakukan sidak terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye bagi para calon, itu ketika Panwas itu melaporkan kepada PPK atau memang kemana nih pelaporan itu? Kan Panwas juga ada tingkatannya Pak. Oh, ada tingkatan? Iya, dari Panwas desa ke kecamatan juga kan itu ada. Karena emang yang sebenarnya mungkin juga Panwas bisa aja menindak pelanggaran itu ketika ada laporan, seperti itu. Oh gitu, jadi ada laporan langsung ke Panwas itunya ya. Jadi ada. Iya, maksudnya dari masyarakat laporan ke Panwas seperti apa pelanggarannya, mungkin kan baru Panwas menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, sekarang kita bicara soal pemilih yang sudah
tidak mampu untuk datang ke TPS, mungkin DPT-DPT yang sudah tua atau mungkin lagi sakit, itu gimana Pak, bisa diwakili atau gimana itu? Kalau suara saya kira beras karbo nggak bisa diwakilkan Pak. Tidak bisa diwakilkan. Cuma dari panitia penyelenggara ini, PPD dalam hal ini konteksnya, tetap mengupayakan hal itu karena bagaimanapun itu hak politiknya ya, kita nggak boleh dikurangi. Tapi kalau memang yang bersangkutan memang tidak mau, biasanya memang itu yang ngolah itu, karena ini kan berbeda ya dengan pilkada ya, tingkat emosionalnya kan lebih tinggi karena ini angkutan pun yang menyediakan kemungkinannya itu dari masing-masing calon gitu. Jadi untuk pengangkutan itu insya Allah panitia selalu menyampaikan kepada calon pemilih, para calon, bagaimana juga biar kuota pemilih ini yang hadir ini maksimum gitu, karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti 6 tahun ke depan gitu. Berarti yang misalkan lagi sakit akan tetap dibawa ke sana atau memang surat suara itu dibawa ke rumah? Kalau suara-suara nggak bisa Pak. Nggak bisa dibawa ke rumah. Nggak bisa. Berarti tetap harus sampai dibawa ke sana. Ya kita menunggu yang hadir sampai dengan batas waktu jam 12 ya. Oh gitu. Jam Jadi 12. pokoknya mau hadir mau enggak ya itu urusan dari pemilih sendiri gitu. ya. Karena gitu. kan kita nggak tahu apa mereka nggak mau milih, apakah mau mereka sakit atau mereka memang tidak tertarik, karena kan banyak alasan lah itu. Pihak PPK juga tidak mengontrol itu semua. Tidak mengontrol itu semua. Oh ini sakit ini enggak gitu ya. Tidak sampai ke sana gitu Pak gitu. Karena dari aturan juga kita nggak ada gitu. Datang ke pemilih seperti itu nggak ada. Paling PPD ya hanya menghimbau untuk datang untuk ya. Kemudian nih Pak, untuk pemilih pemula biasanya, pemilih pemula ini kan masih apa ya? Kadang masih ada rasa mau ngapain sih memilih segala macam. Nah, ada hal yang ingin Bapak sampaikan nggak pada pemilih pemula di Desa Jawilan sendiri? Silahkan menghadap ke sini kalau ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya mewakili PPD Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawilan yang sudah terdaftar sebagai pemilih, baik itu pemula atau yang sudah lebih dari pemula, untuk hadir ke TPS pada tanggal 11 Juli tahun 2001 di masing-masing TPS, karena ini dibagi. Jadi tolong diperhatikan nomor di TPS supaya hadir, karena ini hak politik kita yang seharusnya kita hadir. Perubahan ini akan terjadi 6 tahun ke depan. Jadi mohon kepada seluruh warga Jawilan yang terdaftar sebagai pemilih untuk pada waktunya tanggal 11 Juli 2001 supaya hadir ke TPS Jawilan dan memperhatikan nanti di surat panggilan karena TPS-nya itu kan beda-beda, jadi jangan sampai salah lokasi. Salah lokasi. Kadang-kadang kan terjadi juga suka keributan satu TPS. Kok nama saya nggak ada? Nah, seperti itu. Padahal TPS-nya kan nanti di surat panggilan itu udah ada jelas TPS berapa, titik lokasinya nanti di mana itu ada. Kemudian Pak, kan DPT ini sudah ditentukan sejak awal bahwa sekian tadi berapa tadi Pak? Mohon maaf. 4.344 kan namanya kita kan nggak tahu nih ke depan akan seperti apa. Nah mohon maaf misalnya ketika H-2 atau H-5, H-3 ada yang meninggal dunia, apakah itu terkonfirmasi langsung oleh PPD atau tidak itu? Ada laporan kan ke desa, ada laporan ke desa. Langsung. Untuk saya juga kan selain PPD juga kan di desa. Jadi emang ada laporan setiap itu ada laporan. Itu langsung dihapuskan. Itu enggak, kita jadikan sebagai dokumen dulu. Nanti kan di pas pembagian surat suara baru kita pisah. Ya, jadi untuk menghindari juga omongan dari masyarakat ya. Iya. Kadang-kadang kan katanya, wah itu surat suara yang sudah meninggal ternyata masih ada segala macam karena sempat tersebar juga isu-isu macam itu. Nah berarti tadi ada pengarsipan dulu untuk karena kita juga punya catatan yang sudah terdaftar jadi DPT ternyata meninggal. Berarti itu tidak dicobloskan kan ya? Tidak ada ya. Jadi buat sahabat kreatif siap dimanapun berada, ketika memang ada DPT, salah satu DPT yang sudah tiada meninggal dunia misalnya, itu akan diarsipkan, tidak dicobloskan ya gitu ya. Karena hak pilih ya hanya boleh dilakukan oleh si pemilihnya itu sendiri. Tidak bisa digantikan. Seperti ada contoh yang sakit yang sakit pun tidak bisa.
Ya, terus kemudian Pak, terkait mengenai pemilih DPT yang sudah ada tadi, bahwa kadang-kadang kan kadang ada rasa malas untuk datang nih. Si pemilih itu kadang-kadang ada begitu ya. Apalagi ya mungkin tidak sedikit antipati masyarakat juga gitu kan. Untuk menghindari itu, apa yang dilakukan oleh PPD? Ada tidak yang dilakukan dari sekarang untuk menghindari itu kepada masyarakat terjun langsung atau bagaimana Pak? Ya, mungkin lebih banyak kita sosialisasi seperti tadi, mengajak masyarakat untuk hadir, karena bagaimanapun suara mereka ini, suara rakyat, suara kita itu untuk masa depan desa kita sendiri gitu. Iya. Walaupun bagaimanapun kan harus kita wajibkan, ya, terkecuali memang tadi seperti sakit atau apa, karena kalau memang seperti itu keadaannya tidak bisa hadir, ya mungkin kita juga memaklumi. Tetapi kalau menurut saya animo masyarakat dalam hal ini lebih besar dibanding dengan pilkada. Ya. Atau pilpres sekalipun. Iya. Itu juga jadi permasalahan Pak. Kayak misalkan sekarang kan ketika kita mau memilih pasti tes suhu dong ya. Iya. Nah, bagi yang suhunya tinggi akan dipisahkan untuk memilih atau memang tempat yang sama tempat itu ada bilik suara khusus. Ada bilik suara khusus iya. buat orang-orang yang untuk yang suhunya tinggi itu suhunya ada. Tinggi, ya. Iya. Ataupun lagi kondisi sakit misalnya di rumahnya tapi memaksakan untuk datang, itu langsung dioper ke sana. Ada tempat itu. Itu di luar dari TPS yang sudah ditentukan. Yang tadi kalau TPS kita sama tetap, cuma jarak antara bilik suara yang kan insya Allah kita masing-masing TPS ada berapa bilik Pak? Kita pakai 3 bilik. Tiga bilik suara, yang 2 untuk umum dan yang 1 itu nanti dipisah jarak untuk yang khusus kalau misalkan cek suhu tinggi. Itu ditandai dengan warna. Nanti dari ininya ada. Ada perbedaan, Pak. Ada keterangannya. Misalkan ini buat umum, yang ini buat khusus yang sakit atau suhu tinggi ya. Baik. Nah, ini juga Pak, kita seperti tadi bicara animo masyarakat yang memang kadang-kadang mungkin jauh dari fakta yang diketahui oleh PPD sendiri gitu ya. Kadang-kadang itu juga mengkhawatirkan mencederai demokrasi di kita. Bahkan mungkin kita pernah dengar juga beberapa peristiwa-peristiwa dari tahun ke tahun kan ada yang misalkan komplain dari setiap calon misalnya karena ada merasa kecurangan segala macam, itu pelaporannya langsung ke PPD atau ke tempat lain Pak dari pihak calon sendiri terkait ini perselisihan ya dalam pilkades ini itu kan diatur di pasal 85 kalau tidak salah. Jadi nanti si yang merasa dicurangi lah katakanlah gitu, dia kan harus melaporkan secara tertulis kepada Panwas itu, Pak. Kepada Panwas dulu ya. Kepada Panwas yang kemudian ya Panwas nanti bertindak, artinya di situ menindaklanjuti, bisa mengundang KPPS-nya, terletak di mana persoalan awalnya gitu, kasus per kasus kan gitu ya. Artinya kecurangan apakah di titik perhitungan, apakah di proses kampanye, apa di money politik, kan berbeda kasusnya gitu. Jadi ketika perbedaan itu maka ranah inilah yang saya bilang tadi ke awal bahwa ini ranahnya Panwas kalau untuk pelanggaran gitu, dan yang pelaporan itu kan setiap TPS itu biasanya ada saksi ya masing-masing calon ya, ada saksi misalkan ada 5 calon berarti ada 5 saksi dong. Nah setiap saksi itu ketika ada pelanggaran macam itu kemudian ada pelaporan yang misalkan merasa dicurangi, berarti kan si saksi itu adalah orang yang mungkin salah satunya yang bertanggung jawab mungkin. Betul. Si calon. Karena kemungkinan kan bicara soal kecurangan segala macam ya dari saksi itu. Kemungkinan besarnya. Berarti saksi itu akan terlibat di dalam itu secara langsung. Pasti terlibat karena yang berarti kan kalaupun si saksi itu melihat ada kecurangan, dia kan sebagai pelapor nantinya dan harus menyertakan juga barang bukti. Ada kriteria khusus nggak untuk saksi-saksi itu, Pak? Karena kan saksi ini kadang si calon yang mengusulkan saksi ini dari PPD sendiri, apakah ada kriteria-kriteria khusus? Misalkan saksi itu harus dengan usia segini, harus posisi seperti ini, ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Karena bukan kasus, artinya saksi ini kan yang mewakili katakan dari utusan dari calon ya. Jadi itu kan sepenuhnya menjadi haknya calon. Iya, haknya calon. Sepanjang dia merasa dipercaya. Iya. Berarti tidak ada syarat-syarat ya? Bahkan sekarang ini kan ada tambahan ya, apa namanya kemarin tuh? Mandat ya. Mandat itu kuasanya udah lebih dari saksi. Seluruh
sesuatu yang dimandatkan dia ketika si orang yang mau ini Ketika calon tidak bisa hadir, keputusan mandat ya sama dengan keputusan calonnya gitu. Oh gitu. Nah, gitu. Itu yang paling ini malah gitu. Jadi terkait masalah aturan saksi itu sepenuhnya mulai. Apalagi kan saat itu. ini Pak, di tengah COVID-19 ini si masyarakat ketika memilih dan mereka tidak boleh berkerumun kan, harus langsung pulang kan? Betul ya. Nah kemungkinan besar kan ketika perhitungan masyarakat tidak banyak tahu. Nah itu akan sepertinya sedikitnya akan memperlihatkan takutnya ada salah satu calon yang berkata wah ada kecurangan nih gitu kan. Berarti saksi itu yang dipegang ya? Iya Pak. Saksi itu ya. Karena dia kan tertangan ya di Saksi itu yang memang hasil suara itu. yang kemungkinan besar kan yang paling tahu banyak dari awal sampai akhir ya saksi. Iya saksi dari awal Pak. kalau memang semua prosesnya. saksi itu melihat ada keganjilan dalam pemungutan suara, kan di akhir nanti kan ada tanda tangan di plan, bisa aja dia menolak. Iya betul. Ketika yang dia rasa itu pelanggaran belum ditindaklanjuti. Kalau pemilu pilkades lalu mungkin kan lebih banyak masyarakat yang menyaksikan kan ya. Ketika perhitungan segala macam masyarakat banyak menyaksikan tuh berkerumun banyak kan. Kalau sekarang kan kemungkinan kecil masyarakat tidak banyak tahu. Tidak banyak tahu. Apalagi ada pemilih yang memang dia tertarik dengan salah satu calon. Nah dia kan tidak melihat secara langsung misalkan. Iya. Ada aja mungkin tudingan-tudingan itu yang dikhawatirkan kan ya. Iya. Ada imbauan nggak Pak untuk itu Pak? Silahkan. Kalau sekarang ini gini Mas, kita kan tahapannya Pak ya, dari awal tahapan proses sampai ke para calon menyampaikan bahwa terkait dengan kalau dulu satu titik kan perhitungan itu kan dibikin satu kali ya. Satu kali. Kalau sekarang kan tidak bisa Pak, dengan 3 titik itu perhitungan itu berbarengan TPS 1, TPS titik kedua, TPS itu bareng hitungnya Pak. Bareng. Nah untuk menentukan misalkan dari TPS ini ke TPS ini, dulu ya. yang dijumlahkan lagi itu kemungkinannya kita di sekretariat, di sekretariat desa, ya di sekretariat. Karena kemungkinan ya ini baru alternatif ya, bisa di lapangan, tapi kemungkinan besarnya di sekretariat seperti hanya kita pilbub kemarin ya. Jadi hasil dari kotak suara setelah dihitung di masing-masing TPS, nanti berapa jumlahnya ditandatangani oleh saksi masing-masing, baru masuk ke ini, baru digabungkan disampaikan ke publik. Iya, tetap berarti saksi itu ikut serta selalu ikut Pak. Selalu ikut sampai selalu ke, ikut. Misalkan sampai ke perjumlahan tadi selalu ikut gitu. TPS itu. Saksi melihat dan ikut serta menghitung gitu ya. Dan kalaupun nanti misalnya bahwa tidak menghadirkan saksi, maka bukan ranahnya panitia untuk menunggu saksi. Kita tetap jalankan proses perhitungan itu. Katakanlah begini, calon si A ini tidak punya saksi misalnya. Kita nggak bergantung kepada mereka. Tetap kita jalan gitu, karena kita sudah menyampaikan dari awal. Berarti tidak diwajibkan? Tidak, bukan tidak diwajibkan, artinya diberi haknya calon untuk mewakili saksinya. Tapi ketika dalam jadwal tertentu tidak hadir, misalnya tetap kita jalan gitu, kita hitung. Gitu. Karena kita dengan ketentuan jam yang sudah ditentukan, misalkan jam tengah 8 harusnya mulai, tapi saksi salah satu calon tidak hadir, ya udah lanjut aja gitu ya. Jalan terus. Tapi PPD sendiri menghimbau untuk adanya saksi. Harus. Karena untuk menghindari tadi unsur negatif itu ya, merasa bahwa dicurangi segala macam, padahal kan sangat tidak hadir. Sangat Pak, karena ini bukan pilbub, bukan pilkada, bukan pilpres. Jadi tensinya ini jauh lebih panas ketimbang dengan pilbub, pilkada. Tapi mudah-mudahan jangan sampai mendidih Pak. Tapi insya Allah Jawilan ini kan sudah angkat-angkat aja ya. Jawilan ini kan masyarakatnya ya katakanlah sudah mulai modern lah, sudah dewasa, sudah mulai tahulah demokrasi, bahwa tahulah ini pertarungan, persentase gitu. Pilihnya kan ada pemenang ada kalah. Ya, betul. Dan alhamdulillah yang kalahnya 4 Pak, ada temennya gitu. Siapapun itu kan. Faktanya kan begitu Pak. Kira-kira gitu. Kalau kalah nggak sakit hati sendiri ya? Iya. Jadi yang sakit hati 4 orang. 4 orang gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan ya tidak jadi ada. penyemangat nanti. Siapapun yang menang ya kita usung bareng-bareng ya. Iya. 4-4-nya ikut serta untuk membangun desa. Nah, karena saya pikir semua calon juga punya keinginan yang baik, punya harapan yang baik buat desanya ya, ketika siapapun yang menang nanti ya semua orang lurah kita gitu. Lurah kita dan mereka yang berempat pun harus ikut serta mendukung. Harus. Kalau kita memang program dasar awalnya mereka mencalonkan diri, misalnya dia mau membangun desa, ketika tidak terpilih dia menyadari bahwa memang belum rezeki saya katakanlah gitu, dengan siapa, tetap menangnya adalah lurah kita gitu, dan kita harus support semuanya gitu. Yang mudah-mudahan yang jadi juga amanah. Betul. Itu yang paling penting mah buat saya gitu. Apalagi siapapun itu. Kemungkinan bisa saja ketika yang satu ini menang, yang 4 ini ya yuk kita bareng-bareng berkolaborasi. Itu kolaborasi. Dan itu lebih bagus sebenarnya. Ya sahabat Gerak Kreatif terutama Desa Jawilan,
siapapun yang menang nanti jangan sampai memanas, kalau bisa hangat-hangat saja. Hangat-hangat saja. Hangat lebih enak ya, Iya. bisa berpelukan dan bersama-sama gitu. Iya. Ya. Kayak kopi. Kayak kopi. Sangat kuku. Oke, Pak Udel dan Pak Surai, untuk closing statement nih, Pak, ada tidak yang ingin disampaikan oleh Bapak sebagai PPD kepada masyarakat Jawilan, terutama pada para calon dan tim sesnya yang ingin disampaikan? Silakan. Jadi Bisa bergantian berdua. Kepada saya sih lebih menghimbau kepada warga, pemilih khususnya, kemudian kepada tim, artinya bahwa ini sebuah pesta demokrasi, bahwa di sini konsentrasi ada visi, ada misi, ada program, maka saya ingin kepada seluruh warga memilih dengan bijak, karena ini pertanggungjawabannya 6 tahun ke depan, jadi harus hati-hati, tapi harus memilih karena ini pilihannya ada 5, Ya. tinggal milih siapapun itu. Dan kepada tim, Mohon maaf Pak, nomor 1, 2, 3 sampai 5 di bawah disebutkan Pak. nomor 1 Bapak Sukarya, kemudian nomor 2-nya Bapak Sadira, nomor 3-nya Bapak Jahrudin, nomor 4 Bapak Sura, nomor 5-nya Bapak Soleh. Khusus kepada tim, saya ingin menyampaikan bahwa ini demokrasi, silahkan kita berusaha, tapi jangan berkampanye hitam, jangan ada fitnah di dalamnya, supaya ini kita tidak tercederai demokrasi yang biayanya sangat fantastis versi saya. Apalagi biasanya kan di desa pemilihan udah selesai, tapi masalah panjang. Kan kemungkinan Jangan sampai lah. akan begitu ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan Jawilan enggak begitu dan Insya Allah enggak. semua sudah dewasa ya untuk memilih. Ya, kalau saya sih lebih menghimbau kepada masyarakat untuk hadir pada waktunya menggunakan hak pilihnya, dan untuk tim seperti tadi disampaikan Pak Haji untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan, karena bagaimanapun ini hajat kita bersama. Iya, betul. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana kan gerak ya yang itu apa seperti himbauan dari Perbu sendiri kan, mari kita sukseskan pilkades yang luber, aman dan nyaman. Jadi untuk kenyamanan kita bersama, hanya itu aja. Oke sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, inilah diskusi kami dengan PPD Desa Jawilan yang luar biasa. Saya pikir menjadi sebuah himbauan untuk kita semua agar pemilihan ini terlaksana dengan baik, demokrasi yang baik, kemudian tidak menjadi memanas, hangat-hangat saja. Hangat Amin. lebih enak ketimbang panas-panasan. Mau menambahkan? Ya, silakan. Jadi untuk masyarakat juga nanti tetap untuk menjaga apa? Prokes. Ya. betul. Jadi datang ke TPS menggunakan masker, jangan lupa. Masker. Ya. Walaupun panitia memang menyediakan, ya. Karena kan Kampanye, tidak semua kampanye. disediakan. Iya, 4.000. betul. Jadi tetap, Anggarannya habis dong. tetap untuk melakukan Prokes. prokes ya. Utamakan prokes di saat situasi seperti sekarang ya. Baik, itu saja Pak Surai dan Pak Udel. Terima kasih sudah mau hadir ke Gerak Kreatif, bisa berdiskusi dengan kami, dan mudah-mudahan ini semua memiliki manfaat untuk seluruh pemilih di Desa Jawilan. Amin, amin. Mudah-mudahan juga seluruh calon merasa dimudahkan segala sesuatunya dengan adanya PPD datang ke Gerak Kreatif untuk menghimbau seluruhnya. Amin. Terima kasih, stay tune Gerak Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.